MTQH itu singkatan ya, tentunya singkatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ya. Saat ini Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah MTQH tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Bagian dari tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ketika kendaraan itu sudah di sini, mungkin kami akan melaksanakan ram cek itu sendiri seperti yang sudah terbiasa dilaksanakan oleh Bapak Kepala Dinas juga melalui UPT Punya Kendaraan Bermotor. Karena mereka ini penghafal Quran yang harus kita hormati tentu ya. Dan juga kita topang secara lalu lintas untuk mendukung mereka lancar di segala macam aktivitasnya. Hai, aku Farah. Welcome to Paradkesan, ngobrol santai tapi berkesan. For your information, Kabupaten Bandung itu sering banget jadi tuan rumah loh. Nih, yang pertama ada tingkat internasional, ada Piala Dunia U17. Terus ada tingkat nasional, CSS dan Fornas. Dan tingkat Jawa Barat, MTQH. Nah, ini nih, di Paradkesan episode 15 ini, dengan tema Prendisub dalam sukseskan MTQH ke-39 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung, yang mana itu yang akan kita bahas kali ini. Langsung aja kita bahas MTQH ini dengan narasumber yang ada ya. Nah, yang pertama itu ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dr. Andes Hilman Kadar, MSI. Selamat siang wargi Moda Bedas Kabupaten Bandung. Lalu ada PLT Kepala Bidang Lalu Lintas, Bang Ferry Safwan, SHMKP. Assalamualaikum, Sampurasun. Kepala UPTD Perparkiran, Bapak Rudi Heriadi, AMD LLAJ SAPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-Bapak semua. Halo juga. Neng Gimana? Farah. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Pangestu. Sehat, Pangestu. Baik. Nah, Sawarna, ngomong sawarna. Sama. Sama. Apa itu Pak? Sama itu. Ya, di sini tuh pengen nanya nih, kayak aku masih belum paham Pak, terkait MTQH itu apa sih Pak? Pak Adis. Baik, terima kasih. Jadi MTQH itu singkatan ya, tentunya singkatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ya. Saat ini Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah MTQH tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Sebuah event yang cukup besar dan tadi disebutkan bahwa Kabupaten Bandung juga sudah beberapa kali ya sebagai tuan rumah di event provinsi bahkan nasional ya, beberapa kali kita menyelenggarakan dan alhamdulillah sukses ya. Dan tentu kali ini juga sesuai arahan Pak Bupati, kegiatan MTQH di Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah ini adalah sebuah event yang harus kita sukseskan bersama. Karena 20 tahun yang lalu ya, Kabupaten Bandung pernah jadi tuan rumah MTQ juga ya. Nah sekarang setelah 20 tahun, kembali Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah. Sukses administrasi, sukses penyelenggaraan ya, sukses prestasi juga. Yaitu yang harus kita jaga bersama, tentu melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk kecamatan ya. Ada nanti bagaimana penyelenggaraan pengamanan lalu lintas, rekayasa lalu lintas juga ya, memastikan bahwa kami ini memastikan semua peserta tepat waktu datang ke tempat kegiatan, jangan sampai ada terlambat ya. Berarti untuk Kabupaten Bandung itu terakhir jadi tuan rumah 20 tahun yang lalu. Iya, Sudah nah lama. sekarang kembali lagi Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah, makanya ini harus kita sukseskan bersama. Iya, ya. Nah, sebenarnya dalam MTQH itu tuh rangkaian kegiatannya ada apa aja sih, Pak? Rangkaian kegiatan dari MTQH tentunya dibuka dengan opening ceremony. Jadi nanti ada pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Tempatnya itu di Dom Balai Ramai Saudara. Nanti di sana ada banyak peserta, kurang lebih sekitar dari 27 kabupaten kota ya. Ya, 27 kabupaten kota, kurang lebih ada 1.674 kafilah. Nanti akan datang ke sini. Plus nanti dengan pendampingnya, jadi nanti akan ramai ya.
di Kabupaten Yaedong ya. Jadi venue-venue yang dipergunakan ya ada beberapa dari mulai Jalan Harupat, komplek Pemda juga ada, termasuk Domba Lerame yang nanti akan dipergunakan sebagai opening dan closing ceremony nanti, plus juga tempat-tempat penginapannya, homestay ya. Untuk para peserta itu yang harus kita amankan, dan salah satunya ada pawai pawai taaruf ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lah bagaimana pengamanannya, rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Tentu semuanya dikoordinasikan, terintegrasi baik dengan TNI, Polri, dan Satpol PP yang nanti akan menjaga atau mengamankan semua rangkaian kegiatan yang ada dalam MTQH ke-39 di Kabupaten Delaware. Ya, rangkaiannya itu cukup padat ya, Pak. Nah, dilihat dari rangkaian yang Bapak jelaskan itu, apa sih peran Bisub gitu ya di kegiatan ini gitu? Mungkin, untuk Pak Rudi gimana sih, Pak, peran Bisub sendiri gitu? Oh gitu, nggak senior saya dulu yang menjawab. Saya mah tugasan di bawahnya beliau. Abang dulu, Bang. Iya, oke, warga Muara Bedas, alhamdulillah Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah. Tentunya ini merupakan sebuah amanah yang besar, dan Dinas Perhubungan sendiri itu akan menempatkan tusinya sendiri, yaitu pengamanan lalu lintas di sana. Nah, di tanggal 15 itu ada pembukaan dan seremonial, dan di sana itu ada defile yang terkaitan, itu ada pawai yang akan diikuti oleh peserta-peserta MTQ itu sendiri. Nah, di defile itu sendiri tentunya ada titik-titik yang harus kita amankan sendiri ya, terutama dari Dom Balerame itu menuju Pemda, dan mereka ini melalui Jalan Cipatik juga, terus di Simpang Pemda situ sekitaran 10 titik di situ yang memang rawan kemacetan. Tentunya di situ kami dari bidang lalu lintas sendiri akan memfasilitasi pengamanan di sana, dan sesuai juga visi Pak Kadis juga di Dinas Perhubungan ini, Khairunnas Ampuhum Linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat buat orang lain. Semoga karya-karya Dinas Perhubungan ini bisa mampu memberikan manfaat buat orang lain. Mungkin seperti itu deh. Nanti aja direkam ulang, Bang. Nah, untuk ini, Bang, di titik-titik itu ada berapa personil sih, Pak, yang diturunkan? Untuk pas mungkin ada waktu defile itu aja di 10 titik itu, kami di sana meletakkan 3 personil di per titik, ya kurang lebih berarti 30 orang di sana. Nah, nanti itu ketika ada pawai ta'aruf juga, itu Dinas Perhubungan bidang lalu lintas menyiapkan 200 personil yang akan kami tempatkan di titik-titik rawan kemacetan itu sendiri. Mungkin Ya. seperti itu deh. Berarti udah ada rekayasa lalu lintasnya ya, Pak, Untuk rekayasa itu sendiri, karena di sini juga kita di Dinas Perhubungan ini hanya memfasilitasi sarana dan prasarananya aja, tusinya ada di kepolisian, yaitu di Kamselnya di sana, dan kami pun sudah berkoordinasi dengan Polres Bandung. Apabila itu emang diperlukan rekayasa, mungkin 2 jalur ini akan kita tutup nanti di pas hari-hari Oh, ada tersebut. penutupan jalan. Ada, insya Allah kan ada penutupan jalan di sana. Nah, untuk rekayasa lalu lintasnya kan seperti itu ya, Bang. Kalau untuk lokasi parkirnya nih, gimana nih, Pak? Mau ditanya, Ya, siap. di mana aja untuk parkir? Terima kasih Neng Farah. Jadi melengkapi mungkin ya apa yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi terkait MTQH, kemudian Bang Ferry selaku Kabid Lalin izin menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung akan kedatangan ribuan orang yang hadir ke Soreang tepatnya ya, karena venue-nya kebanyakan di Soreang dan Kutawaringin. Bagi wargi Muara Bedas yang akan ke Soreang pasti akan terganggu, karena sebagaimana tadi Bang Ferry sampaikan bahwa kemungkinan besar dan bisa dipastikan Jalan Raya Al-Fatih itu ditutup. Nah, kenapa ditutup? Karena ruas jalannya akan digunakan oleh bazar itu sendiri. Jadi untuk meramaikan UMKM Kabupaten Bandung, untuk meningkatkan perekonomian warga Kabupaten Bandung juga,
sehingga bisa dibeli dan mau diperkenalkan oleh MTQH ini. Jadi nanti akan banyak yang berjualan di bazar Al-Fatuh. Kemudian ada panggung juga di situ. Kami dari parkir tentu akan menyiapkan satu terkait pawai tarup itu sendiri yang akan dilaksanakan pada Minggu pagi. Kita menyiapkan kantong-kantong parkir, tentu satu untuk VIP di Gedung Budaya Soreang, kemudian para pendampingnya dan juga kafilah-kafilahnya akan mengikuti alur yang sudah disediakan vendor ya dalam Pemda itu sendiri, dan tentu 13 venue yang sudah ditentukan dari cabang-cabang musabaqoh. Kita siapkan jumlah satuan ruang parkir sesuai jumlah kehadiran. Tadi sebagaimana disebutkan Pak Kadis, akan ada 1.674 kafilah yang akan hadir yang terbagi di 13 venue. Itu yang akan kami siapkan, tentu dibantu dari sarana prasarana yang dimiliki oleh bidang lalu lintas. Tapi Pak tadi dengar kayak pawai ta'aruf. Itu apa sih Pak dari tadi? Pawai ta'aruf itu gimana sih Pak? Pawai taruh tuh ini ya, jadi kafilah-kafilahnya kan akan datang ke kita ya, berikut dengan para pendampingnya. Nanti mereka itu akan melaksanakan pawai ya, dengan jalur-jalur tadi yang disebutkan oleh Kabid Ladin. Nanti para pesertanya itu naik kendaraan sana ya, untuk berkeliling ya sambil memperkenalkan pada masyarakat sebelum nanti pelaksanaan kegiatan opening ceremony gitu ya. Jadi sekaligus mensosialisasikan lah pada masyarakat bahwa di Kabupaten Bandung ada event tingkat provinsi yang harus disukseskan bersama. Juga bukan hanya oleh kita, tapi oleh masyarakat juga. Karena di sana ada UMKM juga ya, baru. Nah itu yang harus kita sukseskan juga. Tadi Bang Peri menyampaikan bahwa 2 ruas jalan Al-Fatuh itu nanti akan ditutup sementara karena dipergunakan sebagai bazar. Itu ya, kira-kira seperti itu. Iya. Kirain itu pawai ta'aruf kayak apa? Sayembara gitu. Dan kita juga pasti nanya kalau ta'aruf ujungnya apa di pelaminan kan gitu ya. Ternyata tidak. Gitu. Ya. Jadi ada 27 kota kabupaten yang akan membawa mobil hias masing-masing. Ya. Jadi tentu pasti ingin sebagus mungkin, seramai mungkin masing-masing kabupaten kota membawa itu. Mengelilingi tadi yang sudah disampaikan Kabid Lalin, memutar Soreang. Ya, betul. Balik lagi nih Pak ke lokasi titik parkir tadi. Itu ada berapa jumlah personil dari Disub sendiri gitu? Tadi sudah disampaikan sebenarnya ilustrasinya tersampaikan bahwa 200 personil yang disampaikan oleh Kabid Lalin itu udah include dengan kami. Jadi ada pengamanan lalu lintas di jalur yang akan dikomando oleh Kabid Lalin, mengaturnya bekerjasama dengan Satlantas Polresta Bandung, kami yang akan menampung orang-orang yang menuju venue dan memarkirkan kendaraannya. Tentu di 13 venue itu akan kita tempatkan minimal masing-masing 5 personil per venue. Jadi kurang lebih ada 65 orang mungkin ya terkait dengan pengelolaan parkir, karena durasinya dari pagi sampai maghrib untuk venue-venue tersebut. Seharian ya Pak ya? Seharian. Bahkan di Dom itu sampai jam 11 malam. Cabang musabaqohnya. Begitu, Neng Farah. Nah, kalau untuk lokasi parkirnya antara peserta, panitia itu dan penonton, apakah dipisahkan atau sama gitu semua sih? Untuk peserta tentu berbeda, mereka ada jalur khusus gitu, sehingga kita plotkan ada parkir khusus peserta kafilah. Jadi jangan sampai mereka terlambat, karena kalau terlambat mungkin saja didiskualifikasi oleh para dewan juri yang terhormat, karena dewan juri tentu para kiai-kiai yang nonoman Jawa Barat lah gitu kan. Kemudian kalau untuk para penontonnya tentu kita siapkan kantong parkir tersendiri, jangan sampai mengganggu para dewan juri, para kafilah yang akan datang. Itu mungkin ya. Tapi di lokasi tersebut itu Pak ada retribusi parkirnya nggak? Nah, bisa kami sampaikan sambil informasi secara menyeluruh. Jadi venue tersebut ada beberapa. Selain di milik Pemda itu GBS, kemudian Pemda Kabupaten Bandung ya, kemudian Jalakarupat, dan ada satu lagi yang di luar Pemda yaitu Hotel Sultan Raja.
Nah, keseluruhan yang dimiliki Pemda, insya Allah kami akan nyatakan, mohon maaf, kami nyatakan free, tidak dipungut biaya, baik itu oleh penonton, baik itu untuk kafilah apalagi. Jadi semua yang mau menonton kita free-kan, tidak dipungut biaya, dan kami pun akan berjaga sehingga tidak ada jukir liar yang memanfaatkan situasi. Kemudian kalau Hotel Sultan Raja, setahu kami detik ini pun tidak ada pungutan. Apalagi mereka mungkin diramaikan juga, membantu geliat Sultan Raja juga, sehingga ramai gitu. Jadi bisa kami pastikan seluruh venue-nya tidak ada retribusi parkir sama sekali. Oh ya, berarti dari 13 ya tadi 13 Betul, venue itu 13 venue. tidak ada pungutan sama sekali. Tidak ada pungutan, free buat penonton ataupun pengunjung, semua silakan datang tanpa harus membayar parkir. Nah kalau untuk rombongan kontingennya gitu ya, rombongan peserta-peserta MTQH ini, sebelum itu kan pasti pakai bis mungkin ya datang ke sini ke lokasi. Itu tuh bis-bisnya itu dilakukan ramcek dulu nggak ya, Bang, sama Abang? Oh ya, perlu disampaikan juga keterkaitan masalah bis-bis yang membawa peserta MTQ itu sendiri, mungkin dari keberangkatan mereka itu mungkin sudah di-ramcek dari wilayahnya masing-masing. Cuman di sini bagian dari tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, ketika kendaraan itu sudah di sini, mungkin kami akan melaksanakan ramcek itu sendiri seperti yang sudah terbiasa dilaksanakan oleh Bapak Kepala Dinas juga melalui UPT Punya Kendaraan Bermotor itu. Berkaitan kegiatan-kegiatan seperti jemaah haji, tur dan lain-lain itu selalu Pak Kadis menyampaikan diramcek dulu kendaraannya, tentunya dengan tujuan memastikan kendaraan itu layak jalan. Dan insya Allah kendaraan personil kita pun, tim penguji itu sendiri akan standby di lokasi. Akan ada dilakukan ramcek. Nah itu dilakukannya di lokasi venue atau Di lokasi venue itu. jadi akan ada yang standby juga dari Lalin, dari pengujian kendaraan bermotor dan parkir itu ya. Selalu ada. Ya. Nah, yang terakhir nih, apakah ada pengaturan khusus gitu untuk terkait mobilisasi panitia, peserta dan penontonnya gitu, Bang? Untuk pengaturan khusus itu tentunya pasti sudah ada pengaturan khusus, cuman kami di sini akan bekerja dengan tusi kami itu sendiri, yaitu memastikan kendaraan itu peserta-peserta itu memang berada dalam keadaan nyaman, dan dari segi keselamatannya juga kita perhatikan itu kendaraannya itu emang berada dalam kondisi layak jalan, dan berharap memang peserta-peserta itu emang terhindar dari hal-hal kemacetan. Ya sesuai dengan tema itu sendiri, memang cahaya Al-Quran itu membawa spirit bedas, dan insya Allah juga menuju Jabar yang istimewa. Jadi Dinas Perhubungan mungkin akan mendukung spirit bedas dan menuju Jabar istimewa. Seperti itu mungkin Demara. Yes. Nah berarti udah hamin seminggu ya? Hamin seminggu sebelum ya hamin 7 hamin 7 Enggak pelaksanaan. hamin 7, makanya mulai acara hari Minggu ya, Iya, hamin 5 hamin ya, 5 hamin 5 pelaksanaan. ya. Gimana sih persiapan dari Dishub sendiri, udah ready gitu kan atau gimana? Begini, rapat di tingkat Pemda sudah kita laksanakannya. Bidang lari sudah mengikuti, dari parkir Mira sudah mengikuti, bahwa semua sudah dalam konsep pengamanan. Jadi persiapan kita ya sudah kita buat train off-nya. Nanti bidang lain yang terkait masalah pengaturan jalur, rekayasa, memastikan semua peserta dan semua yang hadir di Kabupaten Bandung itu datang dengan nyaman, pulang dengan nyaman, penyelenggarannya berjalan dengan sukses ya. Nah, itu yang menjadi target kami ya. Selanjutnya yang terkait parkir juga sudah kita plotting baik jumlah anggota, lokasi-lokasi yang harus diamankan gitu ya. Terus tadi oleh Pak Rudi juga disampaikan bahwa free parking ya. Kita ingin semua yang datang itu tidak dibebankan dengan hal yang seperti itu ya. Jadi ingin bahwa penyelenggaraan kesuksesan penyelenggaraan MTQH di Kabupaten Bandung dari hal yang terkait dengan tusi kami ya, bidang transportasi ya, terkait lalu lintas dan parkir, semuanya kita pastikan berjalan dengan baik pada waktunya. Karena saya sudah perintahkan ke semua bidang
Karena yang semua bisa kita akan turunkan, plus dengan jumlah anggota yang sudah kita siapkan, plus dengan rencana operasi yang sudah kita matangkan. Tapi itu juga nanti akan dikolaborasikan secara teknis ya oleh tidak lain dengan pihak kepolisian, aparat lain, Satpol PP, ada juga pihak TNI dan stakeholder lainnya, parkir juga sama nanti. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti penyelenggaraan daripada MTKH baik dari mulai opening, berjalannya kegiatan sampai closing, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar ya. Kabupaten mengharapkan sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Sama. Ya, cukup jelas banget ya Pak podcast kali ini. Nah, sebelum penutupan nih, ada yang mau disampaikan lagi nggak sama Bang Ferry atau Pak Rudi gitu? Mungkin bisa kami sampaikan bahwa tentu masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya yang domisilinya di Soreang, akan sangat terganggu secara lalu lintas. Karena posisi jalur utama Soreang, yaitu jalur Alfatu, akan ditutup selama 1 minggu, 24 jam, dan tentu akan lebih memutar, baik itu menuju Gading Tutuka ataupun Jalan Raya Cipatik. Tapi dampak positif yang kita dapat, kita akan diberikan image bahwa Kabupaten Bandung menyelenggarakan dengan baik. Jadi sedikit mohon maaf kepada para wargi Moda Bedas terganggu lalu lintasnya. Kita sama-sama sukseskan Kabupaten Bandung, bukan hanya Pemda, tapi Kabupaten Bandung, Pemda dan masyarakatnya menyukseskan bersama untuk kelancaran dan juga lebih mudahnya aksesibilitas untuk para kapilah-kapilah ini. Karena mereka ini penghafal-penghafal Quran yang harus kita hormati tentu ya. Dan juga kita topang secara lalu lintas untuk mendukung mereka lancar di segala macam aktivitasnya. Ada di hotelnya, ada di venue-nya, dan ada di tempat penutupan pembukaannya gitu. Mungkin itu dari kami. Oh ya, mungkin kita juga akan melibatkan bis Jalak Harupat itu ya. Oh iya. Karena dimarkan bis Jalak Harupat Beta. Jadi untuk mendukung transportasi karena ada tamu-tamu ya yang VIP, mungkin nanti ada stopover-nya, nanti mereka menuju pada saat ketika akan opening ceremony ya. Nanti kita teknisnya kami lari nanti ya mengatur. Nah, nanti kita libatkan nanti untuk mendukung kenyamanan para tamu-tamu khususnya VIP yang akan datang ke Kabupaten Bali. Jadi yang penting jadi satu ya Pak ya? Ya jadi satu, tapi kita juga kalau nanti tidak cukup satu ya usahakan lebih dari. Untuk bisa sakta juga Pak ya? Bisa. Iya. Bisa dipakai untuk penonton juga nggak Pak? Atau Selama ini yang kita konsepkan, yang pertama untuk memfasilitasi nanti para tamu VIP dari lokasi stopover ke tempat opening ceremony. Nanti juga kalau memang itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut, bisa juga untuk serta. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Kita juga kan harus mengkoordinasikan lebih lanjut karena ini masih ada juga rapat teknis selanjutnya kepada lagi yang akan dilaksanakan biar nanti teknisnya disinkronkan ya gitu. jadi bakal lihat situasinya dulu ya Pak ya, seperti apa gitu. Dan diutamakan. Bidang lalu lintas juga Bang Ferry akan melihat ya kondisi yang terjadi nanti gitu ya. Apakah perlu rekayasa atau tidak perlu rekayasa, perlu penambahan anggota atau cukup dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan berkembang dalam dinamika situasi yang terjadi. Walaupun bidang wali pasti sudah membuat plan op ya, rencana operasi kegiatan pengembangan. Pasti itu sudah dibuat. Saya sudah perintahkan sejak 1 minggu yang lalu. Ke parkir, ke bidang lalit. Ya sepertinya bidang lain udah ready lah, udah biasa. Tapi ini event tinggal provinsi harus kita sukseskan. Oh boleh nanya nggak? Bu Farah boleh nanya nggak ya? Boleh ya? Pak ini terkait dengan layanan angkutan umum nih Pak. Karena mungkin ruas Soreang ini akan kita pergunakan untuk gelaran MTKH Pak. Karena kaitan dengan layak kelas Metro Pasundan atau Metro Jabar Keras Pak. Kalau ruas jalan Alfatu itu nanti dipergunakan, ditutup atau enggak Pak? Soalnya kalau ditutup mungkin kami akan
ke operator untuk mungkin pengalihan rekayasa lalu lintas atau mengalihkan jalur gitu ya? Karena yang rencana kita, yang ditutupnya itu 1 lajur. Nah, lajur 1 lagi itu untuk, sirkulasi akses jalan menuju ke tempat, kegiatan. Nah, nanti kalau bis itu kan cukup besar, di sana ada lalu lalang yang membeli lah, yang menuju ke tempat kegiatan lah. Kemungkinan akan dilakukan, rerouting untuk BRT yang ada ya. Nanti tolong juga Kak Bilalin komunikasikan di lapangan, untuk adanya rerouting karena tidak mungkin melalui lajur yang mungkin nanti akan digunakan ya untuk masyarakat yang akan menuju ke lokasi penyelenggaraan ya. Nanti mungkin akan rerouting pada saat. Ya, dan informasi tambahan mungkin bahwa Pak Bupati kita bersama Bapak Dadang Supriyatna sudah buat SK Bupati dengan pendampingan terhadap kafilah-kafilah tersebut. Saking perhatiannya nih Pak Bupati, sampai dibuatkan SK pendampingan, jadi semua kafilah kabupaten kota se-Jawa Barat, 27 kabupaten kota yang di Jawa Barat, didampingi oleh 1 camat. Selama 1 minggu itu ya, jadi para kafilah-kafilah se-Jawa Barat, mudah-mudahan ada yang nonton ini gitu kan. Jadi tidak usah khawatir, ada yang mendampingi selama 7x24 jam di Kabupaten Bandung, didampingi mau kemana pun, mau ke venue, mau kemana didampingi. Jadi sudah ada SK-nya dinas apa dengan kabupaten mana, betul. Jadi termasuk kecamatan pun sama. Jadi tidak usah khawatir tersesat di Kabupaten Bandung, takut terlambat. Kita punya plan A, plan B-nya, dan Pak Bupati saking antusiasnya kemudian ini menyukseskan dan perhatian terhadap kabupaten kota tetangga se-Jawa Barat. Jadi dibuatkan SK pendampingan, ya betul. Tapi Disub punya peranan yang sangat berat ya menurut kami. Tapi di bawah naungan Pak Kadis, di bawah komando Bang Ferry juga kita sama-sama melancarkan biar yang berat ini kalau dikerjakan bareng-bareng jadi ringan gitu. Wah, sudah ini cukup jelas gitu dari tadi yang dipaparkan oleh Pak Kadis, Pak Rudi, dan Bang Ferry. Gimana Pak, ada tambahan lagi? Ada yang mau disampaikan? Cukup kayaknya ya informasi-informasi dari kami bertiga, Pak Kadis, Bang Ferry, menyampaikan yang terpenting mohon maaf selama 1 minggu orang Soreang, orang Kabupaten Bandung kalau terganggu lalu lintasnya, kami mohon maaf, bukan apa-apa, demi Kabupaten Bandung. Iya, itu demi aja. mensukseskan Betul. MTQH yang ke-39 ini. iya. Iya, betul. Gitu paling. Oke, kalau gitu udah cukup jelas ya Pak ya, udah tersampaikan semuanya. Semoga informasi-informasi yang tadi diberikan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat semua, khususnya untuk para peserta ya Pak ya, yang akan menjalankan MTQH nih 5 Betul. hari lagi ya kan. Kabupaten Bandung harus juara umum kata Pak. Iya, Amin. amin. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat Pak Hilman, Pak Rudi, dan Bang Ferry atas waktunya. Udah datang ke Parodcasan episode 15 ini yang baru pertama nih jadi hostnya. Buat teman-teman semua, gimana nih, udah pada paham kan terkait MTQH ke-39 nanti, peran Disub seperti apa dan bagaimananya? Kalau misalkan masih ada yang harus ditanyakan, boleh tanyakan aja di kolom komen ya. Dan makasih buat semuanya yang udah nemenin Farah di sini. Dan inget ya, kalau misalkan hidupmu belum berkesan, dengerin terus Parodcasan. Bye-bye!